Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saroba. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang perjalanan hidup setelah kematian. Hidup itu perjalanannya panjang. Dimulai dari sini, dari alam arwah. Kemudian lahir menuju alam dunia. Sekarang di alam dunia sekarang. Kemudian nanti mati. Setelah mati masuk ke alam barzah. Alam barzah belum, sebentar lagi. Setelah mati di alam barzah, kemudian terjadi kiamat. Masuk alam maksar. Dari maksar inilah diproses mulai dari hisab, mizan, sirat, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul maksar. Nah, setelah itu yang terakhir ada balasan surga atau neraka, yaitu nih alam akhir. Ya ini yang kita tuju nanti. Hidup kita ini Bapak. Saya akan bahas ini aja dulu. Alam maksar. Di alam maksar itu akan terjadi peristiwa yang besar. Pertama ya, ada beberapa yang akan terjadi di maksar ini. Pertama, Yaumul Ba'ats. Nah ini, ada namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Itu namanya Power on. Yaumul Ba'ats. Bluetooth mode. Connected. Ini yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzah. Pada saat ini, seluruh manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kedua, Yaumul Mahsyar. Ini Bapak.
Jadi mari dibangkitkan, kita berada di Yaumul Maksar. Dipanggil kita nanti oleh Allah. Di mana panggilannya itu kita tidak tahu. Lari kemana menuju panggilan itu kita tidak tahu. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dihimpun pada suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar atau Padang Mauquf, yang berarti tempat berhenti sementara. Pada hari itu, seluruh manusia dikumpulkan sebelum diadili atau dihisab. Manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datang, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Itu perjalanan sampai nanti Sirat. Jadi matahari didekatkan dengan kepala kita ini 1 mil, kira-kira 2 kilo. Sedangkan sekarang saja matahari itu dengan kepala kita ini 15 juta kilometer. Kalau siang panasnya seperti itu. Bagaimana kalau 1 mil? 1 mil itu 2 kilometer. Matahari, bukan matahari ini, matahari akhirat. Kan di sana ada matahari, di sana ada langit, di sana ada bumi. Langitnya ya 1 bodoh. Terus kita berada di antara langit dan bumi akhirat. Itulah nanti pengadilan dilaksanakan. Maka orang sekarang, Bapak, fenomena sekarang ini mana hidup ini, muncul perilaku. Orangnya rajin sholat, tapi tidak jujur dalam berdagang. Sholatnya rajin. Duhur, asar, maghrib, sak subuh melok. Tapi nggak jujur dagang, nggak ngurangi timbangan, bujui. Barang elek dadi dibujui api. Ada nggak orang seperti itu? Hah? Ada nggak? Banyak ya. Ono sing gemar sedekah. Gemar sedekah. Pokoknya duwe apa disedekah nang wong. Namun tidak menutup aurat. Sholatnya ya sungguh-sungguh, tapi auratnya nggak ditutup, kemana-mana nggak ditutup. Jadi kalau takon ya, wong sing menutup aurat terus ibadahnya sungguh-sungguh, ya ya ibadah sungguh-sungguh, terus menutup aurat, masuk surga enggak? Halo? Masuk surga enggak? Kalau ibadahnya sungguh-sungguh, sedekahnya sungguh-sungguh, posone sungguh-sungguh, hajinya sungguh-sungguh, orangnya menutup aurat, masuk surga enggak? Masuk. Lagi ono wong ibadahnya sungguh-sungguh, posone ya sungguh-sungguh, yo haji barang, tapi gak nutup aurat, masuk surga. Nek padha masuke Pak Bu, sing pakai jilbab muring-muring. Aku masuk surga pakai jilbab. Bagaimana yang enggak pakai jilbab masuk surga? Lek padha Pak Bu.
Ya anu gak gawe jilbab. Itu perbandingan. Jadi ono uang ingin masuk surga tapi tidak meninggalkan riba. Riba terus. Tapi kepingin masuk surga juga iso. Ada orang yang berpandangan tentang ayat tentang kasih sayang, seneng bisa menerima. Tapi menolak ayat yang isinya hukuman dari Allah. Misalnya ya, ono wong napa niki nyolong. Nyolong ku lek gede jenenge korupsi, Bang. Lek cilik jenenge ngutil. Nggih. Cilik mana jenenge ngentit. Tapi nyolong itu. Gede nyolonge sak miliar sedina misalkan. Oke. Ngoten niku jenenge korupsi. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah korupsi dengan nilai yang telah ditentukan oleh syariat harus dipotong tangan. Sebagaimana di surat 5. Ini Bapak. Di ayat 58 Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 5 ayat 38 58. Ini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Pak Bu, nggih. Laki-laki dan perempuan yang mencuri on motong tangannya. Mencuri dengan kriteria syariat menentukan potong tangan. Tapi lek wonge njoko ndoke ayam, misalkan ngambil ndoke ayam tonggone telu ngono. Gak masuk kriteria, Pak Bu. Gak dipotong tangannya. Sing masuk kriteria itu ya wis miliaran, ratusan juta ngoten niku lho. Ratusan juta sudah masuk kategori potong tangan keduanya. Terus? Potong tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Loh, Pak Bu. Hukum Allah. Ono sing melok oleh ayatnya itu tentang nikmat bisa nerima. Tapi lek tentang hukuman gak bisa nerima. Contoh nih. Ketika orang mencuri, Bapak, itu menurut ayat itu harus dihukum. Harus dihukum, Bapak. Contoh termasuk hukum ini. Hukum potong tangan. Ini. Kalau dari sini, nah ini. Dikai kayu itu, terus tangannya dikai kayu, dukure kayu. Ada bijak, ada maaf, ada jadi dipotong tangan ini. Itu karena mencuri. Dan mari ditambah nih, kalau rumah sakit
Tambani. Kalau dengan ayat itu enggak setuju. Tapi ayat tentang nikmat setuju. Ngoten niku jenenge kalau dalam Islam Pak Bu. Ini namanya Islam ibaratnya dia berislam tapi prasmanan. Atas prasmanan. Tidak kafah tapi prasmanan. Milih-milih Pak. Sing cocok diambil, sing gak cocok enggak. Jadi mengambil yang disukai dan meninggalkan yang terasa berat. Padahal Allah memerintahkan agar masuk Islam ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Contoh ya, wong milih-milih di surat 2 ayat 84. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Gila. Ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan melupakan darahmu membunuh orang. Oh, ini gila. Allah mengambil janji kamu jangan membunuh orang. Zaman Rasulullah Bapak. Ini orang Yahudi, tapi ayat ini bukan untuk orang Yahudi saja. Sudah bersumpah tidak akan menumpahkan darah atau membunuh orang. Lanjut. Dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halaman. Oh, janjinya tidak mengusir koncone yang sekaum, tidak diusir keluar. Sudah janji itu. Lanjut. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Nah, ikrar loh. Siap, saya tidak akan mengusir, saya tidak akan membunuh saudara kami. Namun di ayat 85 Allah menyatakan, "Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyatukum musara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Untuk gimana? Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebagai sebangsa. Dulu sak bangsa pateni. Padahal mang ikrar Ustaz. Terus dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halaman. Sak bangsa ini diusir. Dulu-dulu dewe diusir. Terus kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Terus tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Itu enggak. Sudah berjanji tidak membunuh, tidak mengusir. Ternyata dibunuh, diusir. Bongsone dhewe diusir dari daerah. Tapi lek krungu wong bangsane iku ketangkep di sana menjadi tawanan umat Islam misalkan, menjadi tawanan. Kemudian ini sih, kamu tebus mereka. Ini loh. Lek ditawan orang ditebus. Tapi lek gak ditawan diusir. Kenapa niku? Padahal wis janji gak ngusir ya gak membunuh. Tapi lek krungu bangsa ini ditawan di sana ditebus. Pada
mengusir mereka itu juga terlarang. Yo, terlarang Pak. Gak oleh. Allah bertanya begini, Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? loh, kamu beriman pada sebagian kitab, terus kamu kafir terhadap sebagian kitab. Jangan gitu. Kalau kamu separuh iman, separuh kafir, fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fid dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Nih, Ia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada melainkan penistaan dalam kehidupan dunia. nah, hidup di dunia nista. Bagaimana di akhirat? Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Nah, besok akan ada siksa yang sangat berat. Karena mengambil kitab Taurat atau mengambil kitab Quran itu separuh diterima, separuh enggak diterima. Hukum separuh diterima, separuh enggak. Itu jenis prasmanan. Islamnya prasmanan, tidak secara keseluruhan. Apakah perbuatan itu nanti lupa Allah? Enggak. Makanya di akhir ayatnya dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. ya, enggak lengah. Semua nanti akan ada perhitungannya masing-masing. Orang ini memang tidak beriman kepada hari akhir. Besok hari akhir itu Bapak, di Mahsyar namanya. Di surat 18 ayat 8 itu Allah menyatakan ini. Wa uridu ala rabbika soffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'idah. Nih. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan dengan berbaris. Besok dibawa dengan berbaris. Boten mencar duwide boten berbaris. Terus Sesungguhnya kami datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. nah, kali pertama itu sekarang. Ini diciptakan oleh Allah kita ini di kali pertama ini. Nanti pada hari Mahsyar diciptakan kali kedua. Berarti diciptakan kali pertama, yo badan ini, yo sikil ini, yo jempolan ini, tulangnya, yo wis iki tulang iki persis. Lek masuk surga, yo badan ini masuk surga. Lek masuk neraka, yo badan ini masuk neraka. Besok. Bukan rohnya, Bang. Katakan. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nah, ini loh. Ada orang yang tidak percaya. Gak mungkin manusia itu sudah hancur jadi tulang belulang. Besok akan dibangkitkan lagi. Ada yang begitu. Gak beriman pada hari akhir. Makanya di surat Yasin, Bapak. Di surat 36 itu Allah menjelaskan ya kan. Dia zaman Rasulullah itu ada orang yang kenapa nih gak percaya dengan hari akhir. Kemudian orang itu pulang duduk kuburan diduduk, tulang belulangnya diambil, dituduh Muhammad. Di surat Yasin ayat 78 Allah menyatakan ini.
Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Nih, Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa pada kejadiannya. nih, lupa kepada kejadiannya. Dulu asalnya awake dhewe niku napa? Asalnya, mosok tulang belulang ini. Mosok asalnya driji ngene, lah mboten to. Asalnya napa? Air. Air dari ibu, air dari bapak. Terus diproses oleh Allah jadi kita ini. Lupa. Lek asale banyu piye? Betul. Lalu wonge ngomong ini. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang yang telah hancur dulu? Loh, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur lolo ini? Dianggap Allah tidak bisa menghidupkan lagi. Persis ini tidak bisa. Dianggap ngoten. Rasulullah dikon jawab ngeten ayat 79. Kul yuhyihal ladzi amsa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Wah, Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. loh. Nanti yang menciptakan, yang menghidupkan itu Allah yang menciptakan kali pertama. Kali pertama ya sekarang ini. Kita diciptakan ini. Itu Allah yang menciptakan. Lalu? Dan dia maha mengetahui tentang segala. Yeah. Karena yang menciptakan Allah, Bapak. Ditegaskan lagi, Bapak, di dalam Quran surat 75. Ini surat Kiamah. Di ayat 3 Allah menyatakan ini. Ayak sabul insanu allan najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Oh. Ojo ngira terus ya Allah. Kami tidak mengumpulkan tulang belulangnya sudah berserakat itu. Ojo ngira. Ayat 4. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bukan demikian. Enggak ngono. Terus ya Allah. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Jari-jari jemari disusun lagi oleh Allah sempurna. Ya kayak ngene iki. Seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar itu menurut hadis Bukhari Muslim ini dari Aisyah yaqulu. Aisyah mendengarkan Rasulullah bersabda, yuksarun nasu yaumal kiamati khufatan uratan gurlan. Qultu ya Rasulullah an-nisa'u warijalu jami'a yang duru ba'duhum ila ba'din. Qala ya Aisyah al-amru asyaddu min ayyan dura ba'duhum ila ba'din. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Aisyah itu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Isinya sabda ini, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Jadi gak nggo sandal. Kemudian telanjang, berarti gak pakaian. Gak kayak sekarang, gak pakaian. Dan tidak dihitan sing lanang. Jadi masih asli ya, belum dihitan. Aku kata Aisyah bertanya gitu, wahai Rasulullah, apakah wanita dan laki-laki semuanya akan saling memandang satu sama lain? Wong muda mbek muda lek saiki lak padha ndelok. Nggih. Aisyah muni ngoten.
Apakah laki-laki dan wanita saling memandang sama lainnya? Beliau menjawab, hai Aisyah istriku, perkaranya jauh lebih dahsyat daripada sempat mereka saling memandang. Jadi nggak sempat memandang, soalnya perkaranya lebih dahsyat. Gak ngereken ngono-ngono iku. Lek nang kene ngereken sih anu. Ini menurut Rasulullah. Urutan peristiwa kebangkitan ini, Pak. Pertama, Yaumul Ba'ats. Manusia dibangkitkan dari alam kubur setelah tiupan sangkakala kedua. Urutan yang kedua, Yaumul Hasr. Seluruh makhluk digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa taala menegakkan pengadilan dan penghitungan amal perbuatan manusia. Kemudian yang keempat, Yaumul Mizan, yaitu penimbangan catatan amal setelah proses perhitungan selesai. Dihitung nggak? Ada lagi tambahan 2. Niki. Ini Bapak. Saya ulang ya. Pertama, Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Hasr, hari dikumpulkan. Di dalam Quran, nih, surat Az-Zumar, surat 39. Di ayat 69 itu Allah menyebutkan begini. Asrokotil ardu binuri rabbiha wa wudi alkitabu waji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haq wa hum la yudlamun. Ini Bang, menerjemahkan. Dan di bumi fakta masa menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Jadi terang benderang itu dan cerewet, gak ono bangunan, gak ono sungai, gak ono gunung, ndak ada tumbuhan, itu seret padang terang benderang. Gak ono ujungnya, yo gak ono permulaannya, saking luasnya, seluas langit dan bumi. Lanjut. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nah, les no maksar kono kayak ibu situ-situ. Buku perbuatan kita. Kita bisa membaca masing-masing. Nggak tahu tulisannya apa, nggak disebutkan. Apa bahasa Arab, apa bahasa Inggris, apa bahasa Madura, nggak disebutkan. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Nah, para saksi, para nabi dihadirkan untuk menyaksikan umatnya masing-masing. Lanjut. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Nah, sedang mereka tidak dirugikan. oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Itu hari perhitungan amal, dihitung amal kita nanti. Sedino ngeten iki hari ini dihitung. Kita esuk sampai sore, sampai turu dihitung. Wingi ya dihitung. Sing wingi wis dicatat, wis dilebokno lemari cara ngoten. Hari ini dicatat gurung mari. Kok sampai kok bengi. Dan catatan itu dibawa oleh malaikat.
penjaga yang diperintahkan oleh Allah. Jadi lek pagi niku Pak Bu, mulai subuh itu malaikat yang satu turun, yang satu naik. Sampai jam 3 sore asar itu. Oleh asar ganti sip Pak Bu. Malaikat sing situk turun, malaikat sing situk naik laporan. Itu setiap hari. Hari winginane gak podo mbek hari ini. Apa yang dilakukan di waktu hari itu dicatat per hari, per detik. Kemudian nanti ada yaumul mizan nomor 4. Hari perimbangan amal. Di Quran surat 21 ayat 47 Allah menyatakan ini. Wa nadha'ul mawazinal qist yaumil kiamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nggih. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang sebarang sedikit pun. Oh, karena sih dirugikan. Om persis catetannya itu. Dulu waktu hidup sehari ini ngomong apa, omongnya itu direkam oleh Allah. Lek ngomong ngaji, direkam ngaji nih. Lek ngomong kalimat thayyibah direkam. Per detik ya. Direkam. Misalkan sedina iku ngono maca astagfirullahaladzim ping pira ono catetane. Maca subhanallah bil azim ping pira ono catetane. Lanjut. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji jarah pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Yo, sak zarah itu sak biji sawi, Bang. Lek api ya dikai pahala. Kami gedene sak zarah itu pahalanya. Lalu dan cukupkah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang hitung Allah. Yang kelima, melewati sirat nanti. Melewati sirat. Lah melewati sirat itu Pak Bu macam-macam. Ada yang kalbarkil khotib, lap menulis kok surga. Ada yang pakai kendaraan, seperti pakai kendaraan, kayak naik kuda, melayune nek sirat lho. Tergantung dari amalnya masing-masing. Ono sing gegerayutan, ngesot gegerayutan ya. Di hadis yang lain itu disebutkan di sirat itu ono ini Bapak, ono osi. Lek wong gegerayutan, sini mancap yang dodong ini, jeriet, mlebu nang dodong, ditarik geradak, jebol dodone. Tapi gak mati, tidak ada kematian. Begitu melaku mana, jaruat ditarik mana. Bisa saja, baru saja sudah masuk neraka. Atau dia kurang satu jangka Pak, dari surga. Satu jangka dari selesai, sudah masuk dalam neraka. Ada yang begitu. Yang keenam, surga atau neraka sebagai tempat kembali. Ini yang terakhir. Jadi yang masuk surga ya selamanya di surga, yang masuk neraka juga selamanya di neraka. Di surat Kahfi, surat 18, ayat 107 itu Allah menyatakan ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga
Firdaus menjadi tempat tinggal. Ini yang beriman dan amilus sholihat. Jadi iman gak jelmo iman, tapi mengerjakan kebaikan. Di surga Firdaus. Kebalikannya Pak Bu. Di surat 6, di surat 4, An-Nisa. Ayat 56. Allah menyatakan ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka dalam neraka. Setiap kali mereka hangus, kami akan kulit mereka dengan kulit yang lain. Masuk neraka, kulitnya hangus. Hangus kan nggak terasa, Pak. Supaya terasa diganti kulit baru. Kulit baru kerasa mana? Jadi setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain baru. Tujuannya apa ini? Supaya mereka merasakan azab. Terus? Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kembali ke sini lagi loh. Keadaan manusia waktu berbangkit loh. Satu, tidak berpakaian tadi, tidak bersandal, belum dihitan. Orang yang pertama kali diberi pakaian, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, inna awwala mayyuksah yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Setelah itu nabi-nabi yang lain, setelah itu para syuhada, para solihin, mudah-mudahan termasuk kita, solihin, solihatin. Terus orang yang mati syahid ini diberi pakaian. Orang yang mati syahid itu seperti apa? Ini Bang. Di Madinah, makam 70 orang keluarga. Banjir bandang. Ini tahun 2013. Sekarang tahun berapa? 2026. Berapa tahun? 13 tahun yang lalu. Banjir bandang itu di Madinah. Orang ikut dilanda banjir. Setelah banjir surut, jenazah para sahabat pun akhirnya terlihat keluar dalam keadaan masih utuh karena mereka dikuburkan di kawasan padang pasir. Darahnya masih mengalir. Ini salah satu diantaranya sahabat pamani Rasulullah, masih utuh, Bapak. Tidak leda sama sekali, padahal 1400 tahun yang lalu. Itu ini kok dikai baju setelah para nabi, para rasul syuhada. Ada lagi Bapak, termasuk juga syuhada. Dulu zamannya Rasulullah, ini Bapak. Orang itu sudah dikubur 1400 tahun yang lalu. Tapi kena banjir loh, metu. Wong iki lho metu kok banyu. Cek metu darah yang segar. Diusapi enggak wong? Diusapi darah. Setelah diusapi keluar lagi, Bapak. Darahnya itu keluar lagi.
Oh, sudah diusapi ini. Metu mana ini? Darah segar. Ya, ini. Padahal 1400 tahun yang lalu. Ini orang yang akan diberi oleh Allah pakaian setelah Nabi Ibrahim dan para rasul dan para nabi yang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis sebutkan al-mayyitu yub'asu fi siyabihil lati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati. Nah, iku mang pakaiannya seperti itu, ya itu pakaiannya. Yang mati syahid. Saiki lek ana wong mati sedang pakaian ihram. Ketindian kancane mesti kan mati. Besok dibangkitkan oleh Allah pakaian ihram. Tapi kalau kita mati tidak seperti itu, ya pakaian yang dipakai ya dibungkus kain putih itu, Bapak. Dan itu nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, belum dihitan. Hadis ini dinilai sahih oleh Albani dan sahih at-targhib wat-tarhib. Hari berbangkit, Bapak, amal-amal mereka akan dipertanyakan, akan dihitung, ditimbang, dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Tidak dikurangi sama sekali. Segala apa yang mereka perdebatkan dikala masih hidup di dunia, keadilan dan kedoliman, keimanan dan kekafiran yang diperdebatkan itu, amal baik dan amal keburukan, semuanya akan diputuskan oleh Allah balasannya pada hari kiamat hari tersebut. Sebagaimana di surat 39 ayat 68 dan ayat 69. Kelihatan? Surat 39 ayat 68 dan ayat 69. Ini Bapak. Sampean terjemahkan 68. Dan tidaklah Iya. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah. Matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki. Mungkin Pak Bu, yang dikehendaki Allah itu yang niup trompet. Soalnya mati kabeh sapa sing niup? Adzan. Baru ngono ya mati. Setelah itu ditugasi niup lagi. Terus kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Nah, mari mati diuripno maneh suruh niup lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Cuma ini tidak disebutkan apa malaikat, apa yang dikehendaki yang lain itu tidak disebutkan. Ayat 69. Dan telah berangkat bumi pada masa dengan cahaya keadilan Tuhan, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dari saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Bapak Ibu sekalian, ini nanti di Mahsyar. Hari berbangkit ditiuplah sangkakala, seketika itu mereka keluar dari kuburnya, Bu, dalam keadaan hidup, menuju kepada robnya masing-masing. Terus mereka berkata, Bu, sing kafir. Soalnya wong kafir itu kan sekarang dapat adab sekarang ini. Sing zamane Nabi Nuh yen sing musuhin Nuh wis mati, itu dapat adab sekarang. Zamane Nabi Adam sing matani adike dhewe jenenge Qabil
itu dapat adab sampai sekarang. Menjerit-jerit. Nanti menjelang hari kiamat, tidak disebutkan oleh Allah berapa hari sebelumnya diberhentikan sing jenenge adab itu. Ditidurkan semua. Terus ditiup sangkakala. Dikisahkan di surat 36 ayat 51 dan ayat 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Atau wong sing kafir lah Bu, mengatakan ini, mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Karena waktu itu diberhentikan siksanya sebentar. Setelah ditiup, sangkakala dua bangun, wong kaget aku. Celaka aku. Siapakah yang membangkit kami dari tempat tidur kami kubur? Nah, di ayat ini disebutkan, inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Nya. Mengaku seperti itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Memperbanyak ibadah untuk ke sana. Karena di sana pada hari kebangkitan itu, seluruh manusia akan dibangkitkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, berkendaraan. Kelompok yang kedua, berjalan kaki. Kelompok yang ketiga, berjalan dengan wajah. Ngertos? Sikile nak ndukur, wajah nak nisar. Bisa melaku kira-kira? Bisa jalan? Tidak bisa. Mohon maaf, Pak. Ini sudah 4 hari ini saya batuk. Kemarin tidak ada suaranya, sekarang sudah keluar suaranya. Di Quran surat di dalam hadis disebutkan ya, innakum tuksaruna rijalan warubbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada yang juga yang berkendaraan serta ada juga yang diseret di atas wajah. Diseret toh. Enggak bisa melaku, dipanggil. Tidak disebutkan panggilannya. Mungkin ayo sini, datang semua, datang ke sini. Di mana panggilan itu enggak tahu. Akhirnya menuju panggilan itu misalkan kita dari sini dipanggil jauhnya ke Amerika sana. Sing laku ya sampai ke Amerika. Sing naik kendaraan ya sampai ke Amerika. Kendaraan yang dimaksud di sini di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebut kendaraan nur. Nah, itu 3 tip pahala. Ada lagi yang berjalan dengan wajah, gak iso diseret toh. Lek diseret kok kene sama Amerikaan kira-kira kenapa? Wajahnya lho nisor diseret malaikat sampai nang Amerika. Yo entek, Bang. Yo entek gak bablas tok entek. Dan itu tidak ada kematian, hanya meraung-raung kesakitan. Ada pertanyaan di sini? Oh, saya beri kesempatan.
Oke, ngeten Bapak. Orang Yahudi itu Bapak, keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ke bawah, terus sampai Nabi Isa. Nabi Yakub itu diberi julukan oleh Allah Israel. Orang yang beribadah kepada Allah artinya. Nah, anak turunnya jenenge Bani Israel. Mereka yang dari keturunan itu mengaku dirinya anak turunnya Nabi Ishak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka itu setelah Nabi Yusuf, dulu kan termasuk Nabi Yusuf, terus ning sore mana yang diselamatkan oleh Nabi Musa zaman Fir'aun. Itu Bani Israel, si api-api wong iki, ahli ibadah. Sak marine Bani Israel diselamatkan karo Nabi Musa, ning sore mana Pak Bu, ning sore sudah masuk kekafiran. Mereka sudah ngebal. Akhirnya karena tidak bisa dipercaya, diperangi, diusir, mencar gak karuan sak dunia itu. Ono si Madinah, ono Mekah, ono Singapura, ngoten mencar. Terus tahun 67 kalau salah, 1967, Inggris, negara Inggris itu nyuwil negara Palestina, Pak Bu, dicuwil ini kayak tempatnya wong Yahudi, Israel itu. Krungu sing nok kono-kono budal ono kabeh ngumpul. Bani Israel itu pada zaman Nabi Musa itu mau diberi Palestina. Tapi tidak mau, Pak Bu. Niki lho contohnya. Di surat 5 niki. Di surat 5 di ayat 24 itu sebutkan begini. Ya, Bu. Qalu ya Musa innalan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta warabbuka faqatila innaha hunaqo idun. Berkata mereka berkata, nggih, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. oh, kan dikuasai raja yang kuat waktu itu di Palestina. Musa, aku gak akan masuk selama-lamanya. Lek mereka masih ada di dalamnya. Nah sekarang, Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhan. saiki sampean pergi nangone Palestina ambek Tuhan sampean. Allah niku jare Tuhane Nabi Musa, bukan Tuhane dia. Sampean pergi ke sana dengan Tuhanmu. Terus Dan berperanglah kamu berdua. loh, angkarpe Nabi Musa ambek Allah kon perang ambek wong-wong. Lang gregetno sing ngeten iki. Terus Sesungguhnya kami hanya duduk nanti di sini saja. loh, akhirnya dihukum oleh Allah. Musa tak hukum mereka. Tidak akan saya beri Palestina. Waktu itu dihukum di Padang Teh 40 tahun. 40 tahun gak ro lor, gak ro kidul, gak ro wetan, gak ro kulon. Bingung selama 40 tahun. Kan duwe anak juga. Lah, anak iki sing bapak-bapak jek oleh 5 tahun wis mati, sing ana 35 mati, sing sampai 40 mati. Bariku anak cucune, Pak Bu. Gak dihukum misalnya. Tapi wis gak duwe Palestina. Nah melihat ini, akhirnya mereka
kepingin ngeroyok Palestina yang dijanjikan Allah dulu. Sehingga orang-orang Palestina digempur Pak Bu sampai saiki dintekno karepe. Terus kok dinggoni wong iku. Dinggoni wong Israel niku. Nggih. Mereka genosida, membunuh mereka yang tidak bersalah. Nah, yang dibunuh tidak bersalah, selama dia ibadahnya sungguh-sungguh, syahid lah. Wong Palestina itu akeh sing syahid, mati syahid. Sing ibadahe sungguh-sungguh. Lek sing ibadahe gak sungguh-sungguh mati, utawa sing gak iman mati, ya mboten syahid. Sangit lah. Soalnya wongnya gak ibadah. Itu sampai sekarang dan sampai gak mari-mari untuk sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat, orang Palestina merdeka dengan kekuasaan dan menang. Tapi menjelang hari kiamat, saiki gurung menjelang kiamat, akeh sing mati ya. Sing menangi kok anak cucune. Soalnya wong Israel itu nanti semua dibunuh. Semuanya dibunuh. Sama sih delik-delik itu, gurine kayu lho, gurine tumbuhannya muni. Ini di belakang saya ada orang Yahudi di belakang saya bunuh beres, kecuali pohon gorkot, hadis itu. Lek singitan atau pohon gorkot dilindungi oleh pohon gorkot, gak disebutkan. Mereka tahu itu. Sampai sekarang akhirnya menanam pohon gorkot diperbanyak di daerah Israel itu, di daerah Yahudi itu. Soalnya itu kok kegai singitan karepe ngono. Nggih. Paham, Pak? Ada lagi yang lain? Monggo. Di surat 78 di ayat 18 itu Allah menyatakan gini. Yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Oh, datang berkelompok-kelompok. Ono sing datang berkelompok-kelompok, ono sing datang sendiri-sendiri. Datang kepada Allah ada panggilan. Tentang berjalan dengan wajah ini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa ada orang bertanya kepada Rasulullah, tanya ingatan, ya Rasulullah, kaifa yuksarul kafiru ala wajhihi yaumal kiamati? Qala alaisal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyum siyahu ala wajhihi yaumal kiamati. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Yang dipakai jalan itu wajahnya bagaimana ya Rasul? Apa jawab Rasul? Rasulullah menjawab ini, bukankah Tuhan kamu yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia? Baik dhewe mlaku ambek kaki ya. Nggih. Rasulullah menyatakan gini, mampu untuk membuatnya, Allah mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Qatadah mengatakan benar demikian demi kemuliaan Rob kami. Jadi wajahnya dipakai jalan. Yuk loro Pak Bu. Kalau nggak percaya sampean coba nggak bengi ya. Nggak bengi sikile sampean deken ndukur ngene ya. Terus wajahe aja nok nisor ngene sakit. Nok kasur ya. Sampean gawe sikile nok ndukur. Sak jam ae Pak. Betah nggak kira-kira? Padahal di Maksar itu tidak sejam sehari. Wong sehari itu 1000 tahun.
Nah kalau di sana bermiliar-miliar tahun dia dalam keadaan jungkir, padahal awak ini, Bang, badan ini jungkir. Sak jam muta-muta di sana. Bagaimana kalau miliaran tahun? Nah itulah siksa. Makanya ojo abot-abot, diceluk zuhur ndang budalo, diceluk asar ndang tekanono. Oke, dipanggil maghrib ndang budalo. Ojo aras-arasan, dipanggil subuh, segera berangkat. Karena besok akan terjadi semacam itu. Dan tidak ada yang bertanya? Oke. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.